Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas IPO saham lagi, yaitu tentang perusahaan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Teguh. Nah, ini dia teman-teman, yaitu perusahaan makanan dan minuman. Ini dia. Oke, teman-teman, langsung saja. Kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, teman-teman. Industri makanan dan minuman juga berrekomendasi lebih dari sepertiga terhadap total PDB industri pengolahan non-migas atau setara 38,35% PDB. Industri ini terus menjadi pertahanan pemerintah dikarenakan kontribusi yang besar sehingga pemerintah menerapkan standar tertinggi dalam pengolahan limbah dan kompresi air, mengurangi konsumsi listrik dan air, serta memaksimalkan efektivitas pemulihan air limbah. Kalau kita lihat untuk prospek pada usaha makanan dan minuman yang bagus, didasari oleh keuntungan populasi, Indonesia yang mencapai 275 jiwa. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam kategori populasi dunia terbanyak. Perusahaan melihat peluang pada industri makanan dan minuman dan ingin ikut berkontribusi dan pengembangan UMKM Indonesia. Nah, untuk perusahaan ini masuk ke dalam kategori street kios atau kedai-kedai yang berjualan di pinggir jalan, teman-teman. Dapat dilihat berdasarkan Euromonitor Februari tahun 2023, pertumbuhan street kios masih dapat bertumbuh sampai dengan 2027. Dan dominasi street kios masih terlihat di Indonesia, yaitu sekitar 44,8% dari total kategori makanan dan minuman adalah street kios dalam data disajikan. Teguh senantiasa terus bertumbuh membangun UMKM Indonesia dan terus melahirkan cita rasa lokal yang diakui global. Nah, ternyata ini sudah masuk ke global ya, teman-teman. Untuk alamat emiten ini yaitu di Ruko Golden Square Blok GSS nomor 2 Jalan Ciater Raya, Kelurahan Makarjaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten 153221. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu teguh.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita masuk ke ini dia teman-teman untuk menunya, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Nah, untuk menu minuman ini mungkin sudah banyak sih, sudah tersebar ya teman-teman, dari House, Thai tea, terus juga es teh, dan juga lain-lain teman-teman, seperti chat time, banyak pokoknya teman-teman untuk menu-menu minuman begini teman-teman. Nah, mungkin sudah banyak bersaing teman-teman. Dan Teguh ini juga kalau saya lihat hanya berada di Jabodetabek, belum masuk ke Sumatera, belum masuk ke luar pulau teman-teman, seperti di Jawa saja masih sedikit teman-teman. Ya hanya di Jabodetabek saja. Gimana mau masuk ke Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain teman-teman itu. Jadi dari perusahaan ini belum tahu sebar ke berbagai tempat di Indonesia ini teman-teman tuh. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya. Kalau saya sih belum pernah lihat ini teman-teman. Baru kali ini lihat teman-teman. Teguh namanya. Awas teman-teman nanti diteguh nanti. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 1 miliaran teman-teman. Lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 30%. Untuk harga penawaran rentang dari 105 sampai 112. Untuk dana dipoles sekitar 112,5 M sampai 120 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 19 Juni sampai 23 Juni tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Juli sampai 5 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Juli tahun 2023. Untuk underwriternya adalah MG, Semesta Invest Sekuritas, masuk papan pengembangan dan memberikan waran di mana 5 saham dapat 2 waran teman-teman. Itu dia yang sangat menarik. Oke teman-teman, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Sebesar 60% penggunaan dana akan digunakan untuk belanja modal, yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai. Mungkin nanti mau masuk ke Surabaya, mungkin masuk ke Lampung, mungkin masuk ke Palembang nanti teman-teman untuk penambahan gerai ini. Lalu sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja teman-teman untuk persoalan ini itu. Oke, kita masuk ke struktur pemegang sahamnya teman-teman. Sebelum IPO nominal sahamnya adalah 16 ya, ini. Oke, ternyata ada 3 pemegangnya teman-teman sebelum IPO ya. Maulana Hakim, Najib Wahab Mauludin, PT Dinasti Kreatif Indonesia. Nah, kalau kita lihat sih yang paling banyak adalah PT Dinasti Kreatif Indonesia nih teman-teman. Nah, sekitar 69,33% setelah IPO nanti. Nah, kalau sebelum IPO saja ternyata udah besar penggangnya teman-teman. Nah, jadi kalau ke masyarakat sekitar 1 miliaran teman-teman untuk lembar sahamnya itu.
Jadi total saham yang dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia sekitar 3,5 miliar teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Laporan keuangannya teman-teman. Untuk aset lancangnya teman-teman kita lihat teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk masuk jumlah aset lancangnya. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan teman-teman jumlah asetnya. Kalau kita lihat tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Oke. Lalu ke tahun 2022, dari tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan hampir 100% teman-teman. Ya, misalkan ini 16M kan ke 8M, jadi dia hampir 100% nih teman-teman. Anggap saja sekitar 90% ya penurunannya. Kalau aset tidak lancar, kita lihat juga teman-teman jumlahnya nyata mengalami peningkatan teman-teman, jumlah aset tidak lancar. Jadi kalau kita simpulkan jadi totalnya teman-teman, jumlah asetnya ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, tapi jumlah aset lancarnya mengalami penurunan di tahun 2022. Itu dia. Oke, kita lanjut. Untuk liabilitasnya teman-teman, kita langsung saja untuk lihat untuk jumlah liabilitas untuk jangka pendeknya. Nyata dari tahun 2020 ke 2021 dan 2022 nyata mengalami penurunan teman-teman. Meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 5M, tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunannya sangat drastis teman. Kalau jangka panjangnya teman-teman nyata mengalami peningkatan teman-teman. Jadi untuk jumlah liabilitas untuk utangnya ini teman-teman itu dari tahun 2020 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan. Nah, meskipun di tahun 2021 nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 lumayan turun hutangnya nih teman-teman itu. Jadi kita lihat sangat bagus nih teman-teman. Oke, kita masuk ke ekuitasnya. Kalau kita langsung masuk ke ekuitasnya nyata mengalami peningkatan teman-teman untuk ekuitasnya tuh. Oke, kita lanjut masuk ke laporan laba ruginya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman untuk labanya. Kalau kita lihat beban pokok pendapatannya nyata lumayan sih minusnya nih teman-teman. Nah, kalau pendapatannya dari tahun 2020 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, tapi sangat sedikit benar ini pendapatannya nih teman-teman. Ya kalau kita lihat sih tidak tahu besar pendapatannya nih, mungkin sekitar 8% ini kalau nggak salah nih. Untuk laba usaha juga nyata mengalami peningkatan pastinya. Oke, kita langsung saja untuk lihat laba bersih tahun berjalannya teman-teman. Ini dia. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan teman-teman hampir 100%. Tapi di tahun 2022 tidak jauh sih untuk pendapatannya, tapi lumayan sih untuk laba bersih tahun berjalan ini teman-teman di tahun 2022 nih. Itu dia. Oke, nyata dividen perusahaan ini nyata untuk saham Teguh ini membagikan dividen kemarin teman-teman. Lewat pembagian dividen perusahaan di tanggal 21 Desember tahun 2022. Lumayan sih bagi dividen kemarin teman-teman. Sekitar 1 juta per lembar teman-teman. Itu dia. Ya karena jumlah lembar sahamnya sedikit teman-teman. Itu. Kata nanti untuk ada beritanya untuk Teguh nanti bagi dividen ke masyarakat 20% nanti katanya. Itu teman-teman. Oke, kita masuk ke policy Teguh ini teman-teman. Untuk harganya dari 1 sampai 112 ya. Untuk PBP-nya 6,32 untuk 105, untuk 112 yaitu 6,7. Untuk PER-nya di 105 yaitu 29,6, untuk 112 yaitu 31,6. Untuk BP-nya sama teman-teman tentang harga di 105 dan 112 16,59. Untuk DER-nya sama juga tentang harganya dari 105 sampai 112 yaitu 28,48. Untuk E juga sama tentang harga dari 105 sampai 112 yaitu 21,32. Untuk EPS juga sama tentang dari 105 sampai 112 yaitu 3,53. Untuk jumlah sahamnya sekitar 3,5M yang disetorkan penuh. Untuk ekuitasnya sekitar 59M. Untuk laba bersih tadi yaitu 12M dan total hutangnya adalah 16M. Nah, jadi kalau misalkan dia dapat laba bersih lagi teman-teman 4M, bisa lunas itu utangnya. Kalau dia mau lunas di utang seluruhnya teman-teman itu. Jadi untuk market cap di Teguh ini yaitu 375 untuk di rentang harga di 105. Untuk rentang harga di 112 yaitu 400M. Wow, ternyata besar juga sih market capnya ini teman-teman untuk harga di 105 dan 112 ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan Teguh dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi aset dan laba pendapatan usaha tadi teman-teman. Lalu tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Untuk underwriter IPO Teguh ini adalah MG teman-teman. Mungkin teman-teman tahu sendiri sih MG gimana sih. Nah ini dia. Kita lihat teman-teman. BDKL kemarin tuh ditutup hijau.
dan PDP ternyata ditutup 1 kali ala, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail, teman-teman, untuk nama itu underwriter ini, teman-teman, untuk MG ya. Oke, ini saya ada buka untuk pada saat PDP, teman-teman. Dia 1 kali ala ya, teman-teman. Kalau kita lihat untuk ini recordnya ya. Dan hari kedua ternyata ALB terus, teman-teman, sampai 4 kali dah ALB, teman-teman. Siapakah pelakunya atau siapa saja yang buang balang di hari pertama ini, teman-teman? Oke, ini dia, teman-teman, untuk PDP ya. Dari listing tanggal 9 November tahun 2022 kemarin. Ternyata untuk MG ternyata dia jual di hari pertama, tapi tetap masih kuat ala dia, teman-teman. Nah, masih ala dia ya. Lalu ternyata ada yang ditampung IN, teman-teman. Nah, IN ini yang paling sangat bahaya, teman-teman. Pada saat saham PKTL kemarin dia guyul, teman-teman. Dia yang membuka ala kemarin tuh. Oke, nanti saya lihatkan lagi juga tentang IN ini. Oke, selanjutnya di hari kedua, teman-teman, kita lihat ya. Ternyata IN jualan. Ini penyebab dia ALB, teman-teman. Lihat, 1 miliar lot dijual, teman-teman. Dan MG juga ikut jual, teman-teman. Mungkin pada saat itu kemarin kan dia lock ala, teman-teman. Tapi kena guyul, teman-teman. Yang guyulnya nih ini IN ini, teman-teman. Nah, ini paling bahaya ini, teman-teman. Bandar IN ini yang paling bahaya, dan hati-hati kita nanti, teman-teman. Itu dia, teman-teman, masalahnya. Oke, kita lanjut untuk BDKL ya, teman-teman. Oke, ini BDKL ya, teman-teman. Nah, pertama sekali ditampung YP. MG juga nampung, teman-teman. Tapi N jualan, teman-teman. Dia guyul. Nah, itulah kenapa BDKL tidak ala, teman-teman. Dia ditutup hijau. Padahal bisa ala kemarin tuh BDKL. Tapi tekanan kuat jualan di IN ini yang sangat bahaya, teman-teman. Itu dia. Kalau teman-teman perhatikan di kelas masih, terus juga di kemarin di PKTL, dia paling banyak guyul, teman-teman, IN. Coba teman-teman lihat sendiri untuk terikut IN, teman-teman. Untuk nama itu pada saat IPO saham lain. Dia sering buang balang, teman-teman. Ini yang paling bahaya, teman-teman. Apalagi IN ini banyak dananya, teman-teman. Dia pastinya hanya 1T. Nah, kemungkinan untuk Teguh ini nanti IN pasti masuk, teman-teman. Dia masuk tuh bukan kecil, teman-teman, dananya. Dia masuk tuh 1 triliun, teman-teman. Nah, kemungkinan apakah ala nih nanti untuk Teguh ini? Kemungkinan bisa ala. Tapi nanti IN kalau jual dia ala, teman-teman, dia guyul, bisa saja nanti nama itu lobo. Nah, kemungkinan kalau nanti lobo ya kita siap saja untuk nama itu jual, teman-teman. Itu ya, meskipun MG nanti nampung, dia kalau kita lihat kan dia nampung kan ini kan di BDK tadi kan, tapi tidak kuat juga, teman-teman. Pastinya Lita juga pasti panik, teman-teman. Dia akan buang-buang juga itu. Oke, kita kembali ke kesimpulan, teman-teman. Nah, jadi kalau kesimpulan saya untuk underwriter MG ini masih bagus, teman-teman. Tidak ada jelek MG ini. Ya, masalahnya cuma satu. Ada penghalang. Siapa penghalangnya? Bandar IN itu. Mungkin teman-teman pernah ikut IPO, lihat brokernya di sore hari pada hari pertama, pasti ada nama tuh IN net sell-nya itu. Oke, kita lanjut ya. Bersama listing saham Teguh ini memberikan waran, di mana 5 saham dapat 2 waran, yang sangat menarik, teman-teman. Tuh. Nah, ini juga sangat menarik, teman-teman. Lalu saya akan ikut IPO saham Teguh ini, teman-teman. Apalagi dikawal sama Mamang Gantang ini, itu MG. Nah, semoga diberikan ala dan begal, teman-teman. Kalau tidak dihalangi oleh IN ini, teman-teman. Kalau IN halangin, dia jual cepat, teman-teman, di ala, nyata kuat benar itunya guyulannya. Ya, ini mungkin tidak bisa ala, teman-teman. Mau begal pun susah, teman-teman. Itu seperti BDKL kemarin, apalagi PDP kemarin. Ternyata dia yang guyul, teman-teman, di ala itu. Nah, sepertinya nanti untuk penjatahan saham Teguh ini akan dapat sedikit karena banyaknya peminat retail yang ikut IPO ini, teman-teman, karena dikawal oleh MG. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk kesimpulan saya, teman-teman, untuk nama tuh saham perusahaan Teguh ini, teman-teman, yang akan IPO, teman-teman. Gimana, teman-teman, apakah tertarik untuk beli IPO Teguh ini, teman-teman? Kalau saya sih tertarik, tapi hati-hati ya, teman-teman, sama bandar IN tadi ya. Itu yang paling perhatikan, teman-teman. Saya juga saat ini hati-hati untuk nama tuh ada bandar IN ini. Ya, mungkin kalau misalkan tidak ala nanti saya akan jual, teman-teman, di hari pertama. Ya, mungkin kalau misalkan dia naik lagi ya mungkin rezeki saya sampai di situ. Ya, daripada kena guyul nanti habis aja cuannya. Itu dia, teman-teman. Oke, gimana menurut teman-teman untuk saham Teguh ini nanti? Ya, kalau saya sih akan ikut dan saya akan tetap hati-hati sama nama itu bandar IN ini. Ya, kalau ala
kita hold teman-teman. Kalau bidnya kuat dan tidak goyang, kalau misalkan alnya lepas ya mungkin kita juga akan lepas teman itu. Oke, mungkin itu saja sih untuk pembahasan tentang IPO saham Teguh ini teman-teman. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.